Sudah, Bu. Semangat pagi anak-anak. Semangat Pagi, 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 Bu. pagi Bu. Pagi Bu. Masih lemes-lemes semua ini pagi loh. Ayo ulang lagi. Semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi Bu. Pagi, Bu. Sekali lagi. Semangat pagi anak-anak. Semangat pagi. Pagi, pagi Bu. Nah, seperti itu dong. Sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik, harus semangat belajarnya ya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini anak-anak sudah mengisi absen belum ya? Yang Ibu Belum, Bu. Saya belum. Saya sudah. Yang belum tolong diisi ya. Ya Bu, saya lagi sebentar Bu. Di WhatsApp grupnya, Ibu sudah kirim loh ke WhatsApp grup. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa agar segala sesuatu yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat diterima dengan baik. Untuk itu, Ibu minta bantuannya pada Tetuparke. Tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik Bu. Baiklah teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Bu. Nah, terima kasih Tetuparke. Iya Bu. Nah, anak-anak, agar kita lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak tahu tidak lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu, Bu. Ya. Ibu putarkan videonya, anak-anak ikuti ya. Satu, dua, tiga. Sabang sampai sampai nyambung menjadi satu Indonesia. Indonesia tanah air, berjanji padamu menjunjung Sudah semangat sekali bernyanyinya ya. Sudah kompak. Ibu harap selalu kompak sampai akhir ya. Tetap semangat sampai akhir pelajaran. Nah, anak-anak masih ingat tidak dengan penjelasan Ibu tentang iklan? Iklan berdasarkan medianya terbagi menjadi berapa ya, anak-anak? lupa, Bu Guru. Ya, Dua. lupa. Ayo temannya yang masih ingat, tolong diingatkan temannya dong. Dua, Ibu Guru. Dua apa satu itu Bu? Lupa. Kayaknya 3 Bu. Rasanya dua itu Bu. Dua, Bu. Dua. Ya. 3. Nah, tadi Suparke bilang 3. Apa aja Suparke? Elektronik sama apa lagi? Sama cetak, Pak Suparke. Oh cetak ya ini ya. Saya ingat elektronik yang sama TV yang cetak. seperti itu. Berdasarkan medianya, Suparke sudah benar ya. Yang pertama elektronik, yang kedua berdasarkan medianya yaitu media cetak. Nah, pada hari ini kita akan belajar iklan pada media cetak. Kita belajar di tema 9 benda-benda di sekitar kita, subtema 3 manusia dan benda di lingkungannya.
pada pembelajaran 1. Nah, anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Ya, Sudah? Yakin Sudah, sudah? Bu. Sudah siap belum dengan alat tulisnya? Sudah, Bu. sudah Bu. Sudah, Bu. Benar, sudah? Benar, Bu. Benar, Jangan sampai kita mau belajar, tapi alat tulisnya tidak disiapkan ya. Ini sudah, Bu. Ini sudah Bu. Saya pakai handphone, Bu. Nulisnya pakai handphone. Gimana caranya itu? Sekarang zaman sudah canggih, bisa bekerja Iya, melalui Bu. handphone juga. Benar sekali, Dek Wiji. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama nanti Ibu akan memberikan anak-anak gambar iklan, kemudian Ibu harapkan anak-anak bisa menganalisis informasi yang disampaikan melalui iklan tersebut, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Kemudian yang kedua, Ibu ingin agar anak-anak berlatih berbicara di depan teman-temannya ya. Setelah anak-anak menganalisis, anak-anak dapat mempresentasikan informasi yang sudah anak-anak kerjakan itu. Yang ketiga, nanti Ibu akan minta anak-anak untuk mengamati lingkungan sekitarnya dan mengelompokkan zat tunggal dan campuran beserta dengan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tujuan pelajaran yang keempat, setelah anak-anak mengamati lingkungan, menentukan zat tunggal dan campuran, Ibu harapkan anak-anak juga mampu untuk mempresentasikan hasil kerja anak-anak. Bisa ya? Sa- Bisa, Bu. Ya, Ibu yakin anak-anak Ibu sudah pintar-pintar semua. Nah, anak-anak coba perhatikan ini, ada gambar orang lagi ngapain ya? Bapak Majalah Bu. Orang duduk, Bu. Baca koran. Ya, Orang duduk. orang gede. Duduk dia. Duduk dia. Kalau surya dia bilang orang duduk. Apa yang sedang dilakukan? Oh, Membaca Bu. Ya, membaca apa? baca koran. Ya, baca koran. Anak-anak pernah tidak baca koran? Saya Enggak, Bu. Saya enggak pernah, Bu. Soalnya di rumah enggak ada koran. Di rumah nggak ada koran ya, kesukaan saya. Ya, enggak ada, Bu. Sekarang sudah zaman canggih, baca koran bisa melalui digital loh. Ya, itu. Makanya enggak punya koran, Bu. Ya. Pernah baca iklan tidak di koran? Pernah, Bu. Kalau lihat pernah, Bu, tapi enggak pernah baca. Cuma lihat-lihat Oh, aja. dilihat aja. Pasti Ya, Bu. Parto suka lihat gambar iklannya saja ya. Ya, Bu. Oh. Iklan apa yang pernah kalian baca? Iklan apa yang pernah kalian baca di koran? makanan Jual mobil, Bu. iklan mobil. Iklan apa? Jual mobil, jual rumah tuh, Bu. Jual Ibu. mobil, jual motor ya. Ya, jual rumah Iya, ada. Ya, Bu. Bagaimana bentuk Lowongan iklannya? kerja, Bu. Ya, Tulisan-tulisan gitu Bu isinya. tulisan-tulisan aja ya. Ada Tulisan, ya, gambarnya. ada yang ya. ada yang gambar-gambar gitu, Bu. Saya lihat kemarin Bu. Ya. Nah, anak-anak pernah lihat iklan lowongan kerja tidak di koran yang seperti ini? Pernah. Pernah, Bu. Pernah? Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, bagaimana bentuknya? Coba diperhatikan dulu iklan lowongan kerja ini. Bagaimana bentuknya? Susah dibaca, Bu. Singkat-singkat. Ya, tulisannya Oh, singkat-singkat, dibaca Bu. ya. Ya. Ya, jadi Tulisannya hitam Bu. ya,
Ya, hitam. Jadi iklan Sulit nomor mengerti itu, Bu. 3 ini yang tulisannya disingkat-singkat ini disebut dengan iklan baris. Karena apa? Ayo, ada yang bisa nggak? Kenapa disebut dengan iklan baris ini? Mungkin karena dia berbaris, Bu, tulisannya, Karena Bu. berbaris Bu. Tulisannya Bu berbaris. Tulisannya berbaris-baris itu, Bu. Karena berbaris ya, berbaris rapi ini. Ya, tulisannya berbaris rapi. Nenek-nenek. Pintar Suparte Baris. ya. Pintar Suparte, sudah hampir benar. Mungkin Dek Dian bisa membantu Dek Supartenya. Apa Bu? Kenapa ini disebut dengan iklan baris? Karena dia tulisannya itu tersusun rapi Bu. Tersusun rapi. Ya, jadi Ibu luruskan di sini ya. Kenapa disebut dengan iklan baris? Karena memanfaatkan hanya 3 sampai dengan 4 baris yang ada di koran. Dan lebih murah bayarnya. Karena kalau pasang iklan di koran itu harus bayar. Gratis Bu. Berbaris berapa bayar Bu? Ya, tergantung korannya. Ayo kita lanjut lagi. Nah, di sini ada bapak-bapak baca koran. Dia bertanya, pernahkah kalian melihat iklan yang ukurannya sangat besar di koran? Pernah enggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Besar Nah. apa sih Parke? Sebesar setengah dari koran itu, Bu. Setengah dari koran. Ada Ya, juga setengah. yang Ada yang penuh sepuluh satu banget koran. Bu. Ya, kalau lihat orang jual rumah itu, Bu. Ya, itu disebut dengan iklan apa ya, Tetsu Parke? Iklan jual beli mungkin, Bu. Ya, Iklan. Jual beli mungkin, Bu. iklan jual beli. Ya, Bu. Pengumuman namanya itu Bu. Pengumuman. Parke pengumuman itu namanya. Oh, pengumuman ya, dia. Ya. Saya kira jual beli itu kan ada. Coba nemu. Betul nggak Bu itu? Ya, coba kita perhatikan. Nah, pernah lihat iklan seperti ini di koran yang penuh satu halaman begini? Ya, pernah itu, Bu. Makanya besar-besar itu, Bu. Pernah Bu, itu Bentar teman ya. Baik. mamahnya Dian kemarin Bu pasang kayak gitu di Pasang rumahnya. kayak gini ya? Wih, Iya. jadi ini disebut dengan iklan kolom. Tadi baris, sekarang iklan kolom Kolom. namanya. Karena apa disebut iklan kolom? Karena besar. Karena besar. Lagi, Karena ada kolom-kolomnya Bu. ya hampir benar Dek Dian. Ayo, siapa lagi yang bisa? Karena ada kolom-kolomnya. Karena bentuknya kotak, Bu. Karena bentuknya kotak. Iya. Dek Dodik bisa bantu. Kenapa disebut dengan iklan kolom ini Dek Dodik ya? Jadi kabur dia Bu. Oh, lari dia ya. Ya, Ya, sudah. mungkin dia lagi Jawaban kamar mandi mungkin, Bu. Dian sudah hampir benar ya. Iya Bu. Jadi Ibu luruskan di sini. Kenapa disebut dengan iklan kolom? Karena memanfaatkan kolom yang ada koran. Jadi ada yang ukurannya sangat besar, ada juga yang kecil-kecil. Nah, anak-anak, koran itu bermanfaat tidak dalam hidup kita ya? Bermanfaat Bu. Bermanfaat, Bu. Bermanfaat. Apa manfaatnya ya Dewa Ayu Vera? Bisa dipakai untuk membuat clipping Bu. Bisa pakai buat clipping. Apalagi? Saya waktu ini Renata, saya waktu ini Bisa untuk bungkus kacang Bu Guru.
Bisa dijual, Bu. Kalau banyak punya bisa dijual. Saya waktu ini Kilo Bu Guru. Ya, Kiloin, bisa Bu. dijual. Kiloin. Kalau banyak Pasti punya, Bu. sering Bisa sama beli tukang permen teh. nanti. disuruh bawa koran ke sekolah, Bu. Disuruh pakai ngelap kaca. Iya, pakai lap kaca. Iya. Nah, bagus sekali. Jadi banyak sekali manfaatnya korannya. Selain itu manfaat lainnya, manfaat yang utamanya apa koran itu? Cari Tahu berita, Bu. informasi Bu Guru. Iya, berita. untuk mendapatkan informasi. Anak-anak, kalau kita golongkan, anak-anak masih ingat kan dengan penjelasan ibu tentang zat tunggal dan campuran? Baru kemarin loh kita belajarnya. Masih, Bu, tapi sedikit-sedikit. Sebentar anaknya ini pasti masih ingat. Ingat, Bu. Nah, anak-anak, kalau kita golongkan, koran itu termasuk zat tunggal atau campuran? Campuran Bu. Campuran, Bu. Campuran. Kenapa ya termasuk dalam zat campuran? Campur Bu. Campurnya, Bu, ada hitam. Ada warna. Iya, Ada jadi warna-warni. Ibu dari di bawah. ada makanya ada tintanya, terus pembuatan kertasnya juga menggunakan bahan-bahan yang dicampur-campur ya. Nah, anak-anak sudah tahu sedikit tentang iklan baris dan iklan kolom, dan juga tentang zat tunggal dan campuran, agar anak-anak lebih memahami informasi yang disampaikan melalui iklan baris dan iklan kolom serta zat tunggal dan campuran yang ada di sekitar kita. Sebentar lagi Ibu akan mengirimkan LKPD di WA group. Ya, jadi sebelumnya Ibu akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Karena anak-anak jumlahnya ada berapa? 11 orang ya. Jadi Ibu bagi jadi 2 kelompok. Kelompok 1 anggotanya 5 orang, kelompok 2 anggotanya 6 orang. Nah, mau lihat seperti apa LKPD yang nanti Ibu kirimkan? Nah, seperti ini ya LKPD yang nanti Ibu akan kirimkan. Di dalam LKPD ini sudah ada petunjuknya. Ini Kelihatan Bu. ya, Nggak kelihatan Bu. LKPD-nya. sudah kelihatan nah. Belum. Nggak kelihatan juga ya. Sudah Ibu jelaskan saja ya. Jadi di dalam LKPD itu sudah ada petunjuknya, petunjuk kerjanya. Kemudian di dalam LKPD juga ada 2 kegiatan yang harus anak-anak kerjakan bersama dengan kelompoknya. Nah, si anak-anak bertanya, bagaimana kerja kelompoknya Bu Guru? Kita kan di rumah ya. Nah, tenang saja nak. Ibu juga sudah mempersiapkan itu untuk buatkan grup WA kelompok. Jadi ada kelompok 1 dan kelompok 2. Anggotanya juga sudah Ibu masukkan. Sudah dicek di WhatsApp-nya? Sudah Bu. Sudah Bu. Nah, Bu. Nanti Saya kelompok anak-anak dengan Dodi, Bu. ya, Saya mau sama Dwi Bu. ya, Saya mau kelompok sama Dwi. nggak boleh milih. Saya juga Bu dia. Saya juga dia. Saya nggak mau sama Supake Bu. Suka nggak buat dia. Kalau nggak buat, itulah tugasnya Dek Wiji untuk mengingatkan Suparke biar mau kerja dia, ya. Suparke nggak boleh gitu sama temannya. Saya kenapa Ya, Bu. kelompok saya sendiri cowok, Bu? Kerja bersama-sama, ya. Sudah sama saya aja kelompoknya. Sendiri saya cowok, Tidak, Bu. kelompok aja Kelompok tidak. satunya, Bu. Nggak boleh, boleh pilih-pilih kelompok. Ibu ingin lihat bisa tidak kalian bekerja dengan kelompok yang sudah Ibu pilihkan. Karena biasanya Ibu lihat
kelompoknya. Iya Bu. Nanti yang ada nggak jadi kerja, ngobrol aja bertiga. Makanya ibu pisahkan kalian bertiga itu. Sudah Itu kan 3 serangkai ya. sudah gini saya Bu. Sudah satu aliran sama bertiga Bu. Satu aliran. Ya Bu. Iya. Belajar berorganisasi dengan lain ya. Ya Tutut Parka ya. Ya Bu. Untuk ketua kelompoknya juga sudah ibu tunjuk. Tutut Parka jadi ketua kelompok 1. Siap ya, harus bertanggung jawab dengan kelompoknya. Ya Bu. Iya, karena ibu dengar teman-teman selalu mengeluh ini. Bu Parka nggak pernah kerja Bu. Nah, sekarang Parka jadi ketua kelompok harus bertanggung jawab ke Ya Bu, teman-temannya. enak Bu, cuma berintah-berintah aja. Nah, Ketua kan berintah aja Bu. kalau Ya kalau Tutut Parka ketua kan nggak bekerja, berintah Bu. kalau Tutut Parka nggak bekerja nanti Tutut Parka yang ibu panggil, gimana ini ketua kelompoknya? Gitu Ya, Bu. nanti. Nah, untuk kelompok 2 yang jadi ketua kelompoknya tetap Suryanato juga tuh. Suryanato sering sekali ngobrol juga itu. Saya nggak bisa Bu. Suryanato ya, Nggak bisa saya, nggak bisa. harus bisa. Ibu yakin bisa. Ya. Waduh, nanti saya nangis Bu. Hah? Nangis saya Nggak boleh nanti. nangis. Anak cowok nggak boleh nangis. Iya Bu ya. Ya. Iya. Iya, Nah, aku yakin bisa. Nah, sudah. Itu dia nanti yang akan kalian kerjakan di LKPD. Silahkan dicek. Jadi ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak Bu, sudah Sudah jelas. paham Bu. LKPD-nya dicek di mana itu Bu? Di grup Ya. WA Bu. WA saya dibawa sama orang tua saya. Ya, HP-nya dibawa orang tua saya. Nggak bisa kerja. HP-nya dibawa orang tua ya. Terus sekarang Adek Wiji gininya saat ini kita bertemu di room ini pakai apa? Pakai laptop Bu. Pakai laptop. Bisa dibuka Iya, dia pakai wifi Bu. ya. Bisa dibuka di laptop. Ya. Nanti ibu kirimkan juga melalui email. Jadi Dek Wiji bisa buka di ininya, di laptopnya. Ya. Itu alasan dia Bu, biar nggak keluar Bu. Alasan itu ya. Ya Bu. Ya, ini nanti itu Parka satu kelompok dengan Dek Wiji nih. Kita saling ingatkan ya. Kalau rumahnya Ya, Bu. berdekatan boleh pakai masker. Jaga jarak juga ya. Sekarang kan pandemi. Ya Bu. Nah, anak-anak untuk waktu pengerjaan LKPD-nya ibu berikan waktu 1,5 jam. Nanti kita akan berdiskusi di WA group. Berdiskusi di WA group, hanya jawab di sana buat yang paham di WA kelompoknya masing-masing. Jadi ibu juga sudah masuk di kelompok kalian ya. Bisa anak-anak? Bisa anak? Bisa Bu. Sudah pintar-pintar ini. Nah, ingat, setengah jam lagi kita bertemu di Zoom meeting ini. Oke? Oke. Oke Bu. Nah, selamat siang anak-anak. Siang Bu. Bagaimana diskusinya tadi di WA? Di kelompoknya? Kelompok saya lanjut, saya cari Bu. Kenapa Saya lagi hancur sedikit dia? belum Bu. Saya lagi satu belum Bu. Lagi satu belum? Ya. Ya Bu. Baik. Sambil Itu tugasnya Suparko yang lagi satu itu Bu. Belum diselesaikan juga. tuh. Ya susah Bu. Ini Susah Bu. Nyari-nyari belum ketemu. kelompok. Bu tadi Suparke nge-WA saya Bu minta jawaban. Minta jawaban. Iya. Kok nanyanya ke kelompok yang sebelah atau Suparta? Iya Bu.
sudah saya nyari di internet, di buku belum tidak ketemu, makanya saya nanya sama Pak ya sama Surya Bu. Mas Surya, iya nggak apa-apa Ya, ya. sudah nyari belum ketemu jawabannya Bu. Yang ditanya itu caranya, jangan jawabannya ya, tetap Parka ya. Ya kan ya cepat Bu. Ya cepet. Udah ibu kasih waktu 1,5 jam loh. Pasti ketiduran ya tadi ngerjain tugasnya ya. Ya Bu. Enggak. Ya. Apa masih kasih makan kambingnya? Ya Bu. Udah nyari belum ketemu jawabannya. Ya. Sekarang Tutsuparo kan kelompok 1 ya. Nah, ibu harapkan untuk kelompok 1 presentasikan kegiatan 1. Siapa yang Tutsuparko mau tunjuk? Apa Tutsuparko sendiri yang mau presentasi? Ya Bu, saya kasih biji aja Bu. Ya? Kasih biji aja yang presentasikan. Oh, Wiji aja katanya. Ya saya kan sudah nulis Wiji. Bu. Belum selesai nulis. Saya kan sudah nulis, sekarang biji yang presentasikan Bu. Oh gitu, sudah dibagi Ya, Bu. tugasnya ya. Ya. Baik, berarti Wiji silahkan presentasikan hasil diskusinya. Hasil jawabannya Suparke, informasinya itu yang nomor 1 itu jawabannya Suparke Bu ya, itu dia jawabnya dijual motor, terus motornya itu motor Suzuki gitu. Ya, tujuannya apa? Itu aja Bu, dia jawab. Kira ya. Ya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Terima kasih ya Dek Wiji sudah mempresentasikan, sudah bagus sekali. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Beda Bu. Beda. Bukan motor Suzuki tapi Jusuki. Salah itu. Iya, aduh pinter. Ternyata Dian jeli sekali ya matanya ya. Lihat kesalahannya yuk. Ya. Ayo, ada lagi yang mau menanggapi? Ada iklan apa lagi ya? Ada informasi apa lagi ya? Dibutuhkan staf wanita Bu. Iya. Administrasi. Bagaimana teman-teman yang lain? Setuju tidak dengan jawabannya Dian dan Wiji? Setuju Bu. Setuju ya? Sama ya? Sama. Kemudian kita lihat lagi yang ini. Masih ini kelompok 1. Informasi apa yang diperoleh? Jawab Suparke. Oh, Itu Bu, Suparke. informasi jual mobil. Jual- Kalau berminat hubungi yang nomor HP-nya itu Bu. Iya. Bagaimana kelompok yang lain? Setuju dengan kelompok 1? Saya beda Bu kelompok saya. Di mana Dian? Jual mobil dapat hadiah Bu. Ya. Kelompok yang lain ada tidak keterangan dapat hadiah? Ada. Ibu, beri hadiah tanpa undian. Iya, terima kasih Dian, terima kasih Dewayu Anom, sudah teliti sekali. Nah, bagaimana penulisannya pada iklan ini, pada iklan kolom ini? Tulisannya di tengah-tengah, Bu. Ya, Tulisannya di tengah-tengah. tulisannya di tengah-tengah katanya Suryanata. Lagi, ayo Dewayu Vera. Tulisannya besar-besar, Bu. Besar-besar, ayo apa lagi? Tulisannya tidak disingkat-singkat Bu. Iya, pinter Suparke. Cuh, ini baru. Jadi jawabannya Suryanata benar, jawabannya Vera benar,
ditambah lagi dengan jawabannya Suparke, tambah benar lagi ya. Jadi jawabannya tidak singkat-singkat, ada tulisannya besar-besar, kemudian di tengah-tengah. Semua sudah pintar menganalisis ya anak-anak. Nah, anak-anak perhatikan ya, jadi iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga atau perusahaan yang isinya berupa pesan menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak atau kelompok masyarakat tertentu. Nah, jadi seperti yang sudah di awal dijelaskan, jenis iklan media cetak berdasarkan bentuknya terbagi menjadi berapa, Suparke? Iklan ada dua bentuknya, ada yang kolom sama yang baris. Iya, pinter. Jadi yang ada iklan baris, ada iklan kolom. Nah, kalau kita perhatikan ciri-ciri iklan baris apa saja ya? Dewa Yuvera, Tulisannya disingkat-singkat, Bu. singkat-singkat. Kemudian apa lagi? Tidak ada gambar, Bu. Tidak ada gambar. Apa lagi? Tulisannya berbaris, Bu. Ya, Tulisannya berbaris. Iya, benar ternyata. Ayo, apa lagi? Terdiri dari 3 sampai 4 baris, Bu. Wah, pintar Gusti Ayu Putri ini ya. Coba kita cek ya. Yang pertama, berada pada halaman khusus iklan. Ada di halaman khusus iklan pada koran. Kemudian yang kedua, ada berwarna hitam putih. Tadi siapa ya yang menjawab berwarna hitam putih? Dewa Yuvera ya? Iya, Bu. Nah, kemudian yang berikutnya, tulisan disingkat 3 sampai 4 baris. Wah, jawaban kalian sudah benar-benar, ini sudah benar semua. Kemudian yang keempat, menampilkan inti atau poin penting. Apa yang dicari, apa yang dijual, disampaikan inti dan poin pentingnya di sini. Kemudian tentunya ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Jangan sampai kita buka lowongan pekerjaan tidak ada alamatnya. Kemudian ya setidaknya ada alamatnya yang bisa dituju ya. Kemudian kalau jual beli mobil, jual beli motor harus ada nomor teleponnya. Dari sini kita bisa menghubungi di mana alamatnya. Ya, anak-anak. Iya, Bu. Sejauh ini sudah mengerti belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau ciri-ciri iklan kolom apa? Ayo Dodi. Ada gambarnya, Bu. Ada gambar. Kemudian Ada nomor HP-nya, Bu. ada nomor HP-nya. Ya, lagi. Ada apa lagi? Nah, yuk kita cek ya. Yang pertama, ya ada gambar dan ada kata-katanya. Jadi tidak hanya gambar. Yang kedua, ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Kemudian yang ketiga itu berisi penawaran, bisa juga iklan pribadi atau keluarga. Ada pribadi
berita pengesahan, ucapan terima kasih itu juga termasuk dalam iklan kolom. Nah, kita masuk pada presentasi hasil diskusi kelompok mengerjakan LKPD pada kegiatan 2. Ibu minta perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Tadi Suryanata ya di kelompok 2. Ayo Suryanata. Iya Bu, saya tadi sudah bagi tugas Bu. Saya tadi nulis, terus yang tugasnya presentasi itu Dian Bu. Oh Dian ya, ayo Dian kalau begitu. Bagus itu kerjasama yang baik, Ibu setuju seperti itu ya. Itulah gunanya berkelompok. Ya Bu. Ya, ayo Dian, tugas presentasi katanya. Ya Bu. Wah. Bagus presentasinya ya. Terima kasih Bu. Nah. Jadi berdasarkan komponen fungsinya, materi terbagi 2 yaitu zat tunggal dan campuran. Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Di antaranya ada air dan teh yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba perhatikan di sini Ibu punya gambar. Gambar yang pertama ini gambar apa, Nana? Air, Bu. Air. Kalau kita golongkan, air ini termasuk zat tunggal atau campuran? Kalau air itu tunggal Bu. Tunggal. Benar. Coba kita Ya, cek air dulu tuh. jawabannya. Warga. Kelas 1 warnanya putih aja Bu. Iya benar. Tepuk tangan untuk Sparkle. Kemudian yang kedua ada gambar apa ini ya? Apa itu Bu? Sabun cair itu Sering ya? dipakai sekarang zaman Hand sekarang. body itu Bu. Hand body itu Bu. Sabun cair Hand Bu. body itu Bu. Bukan hand body yang sering pakai ketika masa pandemi ini sering dipakai untuk di tangan. Itu namanya hand sanitizer Sparkle. Iya. Oh, itu Bu. Kan Bu, ini kan. Ini Iya. termasuk zat tunggal atau campuran. Rayana. Campuran Bu. Ya, iya benar. Jadi ada banyak zat tunggal yang dicampur di dalam hand sanitizer ini ya. Kemudian ada gas LPG di sini. Ada nggak gas LPG di rumahnya kalian? Ada Bu. Ada Bu. Ada. Ada yang Ada, ukuran kecil, Bu. ada yang ukuran besar ya. 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 Gas LPG ini termasuk zat tunggal atau campuran. Campuran Bu. Campuran kenapa? Termasuk zat campuran, Dwi? Mungkin adik bisa bantu. Saya kurang tahu Bu. Gak campuran Ya. Bu. Campuran. Coba kita cek. Iya termasuk dalam zat campuran. Kenapa? Karena gas LPG yang ada di rumah kita merupakan campuran dari propana, etana, dan gas lainnya. Campuran ini membentuk satu fasa dan tidak dapat dibedakan. Maka gas LPG ini termasuk dalam campuran. Campuran apa kalau tidak bisa dibedakan? Baru kemarin Homogen Bu. ya campuran homogen. Pintar Dodi ternyata masih ingat dengan pelajaran kemarin ya.
Yang terakhir ini punya gambar apa ini? Apa ini, ayo. Itu ya, emas tuh ya Bu. Iya, emas 24 karat. Ibu kaya ini. Ibu punya emas 24 karat. Termasuk zat tunggal atau campuran, nak? Tunggal, Bu. Tunggal, Bu. Tunggal, Bu. Cek. Iya, termasuk dalam zat tunggal. Tunggal. Tidak ada campuran di dalamnya. Ya. Masih dengan gambar yang tadi. Manfaatnya air untuk apa ya? Minum, Bu. Bu, mandi, Bu. Nanti sehari-hari Bu mandi, cuci itu Bu. Bu. Iya. Coba cek. Ya, manfaatnya untuk minum, untuk mandi, cuci. Yang kedua tadi yang dibilang hand body sama Parker, ini hand sanitizer. Biar kumannya mati mungkin Bu. Iya, biar kumannya Matikan mati. kuman, Bu. Benar sekali, Suparke. Untuk membersihkan tangan dari kuman. Kalau gas LPG Untuk masak, Bu. Bu, masak, Bu. Untuk menghidupkan kompor, Bu. ya, untuk menghidupkan kompor, pinter sekali Dian, Vera, Dwi. Ya, bagus jawabannya ya. Nah, jadi untuk digunakan sebagai bahan bakar untuk kompor gas. Kemudian emas. Mas, manfaatnya untuk dijual, Bu. Bergaya, Bu. iya, anting sama Dek Wiji. Jadi untuk hias. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Kita sudah belajar apa saja ya? Ayo, Saya, Dian. Bu. Oh, siapa Saya itu? di- Parko. Iya, Bu. Nah, dan kita belajar tentang tadi iklan itu Bu. Iya, Nah, iklan tentang zat tunggal, zat campuran itu Bu. Ya, siap. Bagus sekali Suparke. Tepuk tangan untuk Suparke. Ayo Dwi, bisa tidak menambahkan dari jawabannya Suparke? Menambahkan kesimpulannya. Kita belajar apa lagi tadi? Iklan, Ibu. Zat tunggal, zat campuran, heterogen, homogen. Seperti itu, Bu Guru. Ya, bagus Dwi. Tepuk tangan untuk Dwi. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang iklan media cetak berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua. Ada iklan baris dan iklan kolom. Dan kita juga mempelajari dari lingkungan sekitar kita ya. Yang mana termasuk zat tunggal, yang mana termasuk zat campuran yang ada di lingkungan sekitar kita, beserta dengan manfaatnya. Nah, anak-anak, Ibu ingin mengukur pengetahuan kalian. Benar tidak sudah paham dengan penjelasan Ibu hari ini? Sebentar, Ibu akan kirimkan link evaluasi yang harus anak-anak jawab. Linknya akan Ibu kirim di grup kelas, ya. Nanti silakan anak-anak kerjakan. Ibu tunggu sampai jam 5 sore. Saya anak-anak. Di sana. Ya Bu. Nah, Bu. Bisa Bu. Bisa, Bu. Sabu. Anak-anak, pelajaran pada pembelajaran pada pagi hari ini, bagian mana yang paling kalian suka? Bagian diskusinya, Bu. Bukan, Bu. Diskusinya, ada yang suka diskusi, ada yang suka menjodohkan,
lanjutkan ya. Jadi besok kita akan bertemu lagi dengan pembelajaran yang tentunya lebih menarik lagi. Ya anak-anak. Nah, untuk itu untuk besok anak-anak pelajari bukunya tema 9, subtema 3, pembelajaran 2 yang ada di halaman 128. Nah, pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar banyak dari lingkungannya. Untuk itu kita harus selalu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ternyata dari lingkungan kita juga bisa mempelajari banyak hal. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu, mengucap syukur atas segala ilmu yang telah kita peroleh pada hari ini yang dipimpin oleh Adik Wiji. Ayo Adik Wiji, pimpin temannya berdoa menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Teman-teman, kita berdoa mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dek Wiji. Terima kasih juga anak-anak sudah mau mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak tadi menyiapkan alat tulis untuk belajar ya hari ini. Nah, karena kita sudah selesai pembelajaran hari ini, Ibu harapkan anak-anak simpan kembali alat tulisnya rapi agar tidak dimarahin sama ibunya untuk nanti belajar malah berserakan begini ya. Aku orang tuanya, kasihan orang tuanya ya. Anak-anak, karena kita juga masih dalam masa pandemi, aku harapkan anak-anak tetap jaga kesehatan, jangan bermain-main dulu. Kalau keluar rumah pakai masker. Ya, pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Kemudian ingat juga harus makan makanan yang bergizi ya, biar tetap sehat sehingga besok kita bisa belajar dengan baik. Baik anak-anak, sampai jumpa lagi besok. Dadah. Dadah Ibu. Dadah, Ibu. Terima kasih Pak. Demikian penampilan dari saya.